Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk memperdalam dan memahami makna zakat ini, sekaligus untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung zakat. Nah, sebagai bahan belajar, kalian bisa membuka di Google dengan mengetik belajarpai.my.id. Lalu buka materi bentengi dan suburkanlah hartamu dengan zakat. Kita bisa lihat di sini video ini ya. Lalu Bapak ulas kembali pengertian zakat ini, yang artinya suci ya, bersih. Hukum zakat itu fardu ain dan diwajibkan pada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua. Perintah zakat juga banyak. Salah satunya ada di surat An-Nisa ayat 77. Yang artinya dirikanlah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, zakat dibagi dua. Zakat fitrah yang pertama, itu berupa makanan pokok ya, sebanyak 2,5 kg. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup, kecil atau besar. Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa, perbuatan sia-sia dan keji, dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum orang-orang pergi sholat, maka zakatnya diterima oleh Allah. Tapi barang siapa mengeluarkan setelah orang-orang selesai sholat, maka zakatnya dianggap sedekah biasa. Nah, ini tujuan zakat fitrah ya. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Syaratnya ada dua: dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya atau kebiasaannya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, milik penuh. Al-milkutam. Harta tersebut berada dalam kontrol dan keusahaan secara penuh. Ya, jadi bukan milik orang lain. Dan proses pemilikannya juga dibenarkan sesuai syariat Islam. Seperti dari hasil usaha ya, dagang, kemudian dari warisan atau hibah ya dari orang lain dengan cara yang sah. Nah, kalau diperoleh dengan cara yang haram, misalnya ada hasil korupsi, mencuri, menipu, menyogok ya, uang sogokan, itu tidak wajib. Sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Jadi harta hasil korupsi bukan punya dia, jadi punya negara, kembalikan kepada negara. Atau dari merebut ya, merebut warisan misalnya, itu juga tidak sah. Jadi harus harta yang betul-betul halal cara mendapatkan. Yang kedua, berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya harta yang didepositokan. Kemudian juga emas. Ya, karena emas itu bertambah terus nilainya. Perak juga demikian. Kemudian tanaman, ya. Padi dari benih tumbuh, sehingga begitu misalnya menanam benih seharga 100.000, begitu panen bisa 1 juta. Itu berarti berkembang hartanya. Itu juga wajib dizakatkan. Lalu yang ketiga, harta tersebut cukup nisab. Jadi sesuai dengan ketetapan syariah, harta yang tidak sampai nisab terbebas dari zakat. Berapa nisabnya? Yaitu 85 gram emas ukurannya ya.
Kemudian melebihi kebutuhan pokok minimal seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, misalnya mobil ya. Mobil satu itu kebutuhan hidup. Tapi kalau sudah 2, 3, nah itu yang kedua dan ketiganya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga rumah. Ke satu itu kebutuhan hidup. Tapi kalau sudah 2, 3, maka itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta tersebut bebas dari hutang. Artinya bahwa ketika seorang mempunyai kekayaan dijumlahkan lalu dikurang dengan hutang yang dia miliki, sisanya mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan harta. Tapi ketika dihitung kurang dari nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Bukan berarti tidak boleh berzakat, tidak wajib. Mau zakat boleh, bagus. Kemudian berlaku 1 tahun bahwa pemilikan harta tersebut sudah ada dalam kekuasaannya selama 1 tahun. Tapi persyaratannya hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan atau perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah, tidak ada syarat haul. Apa saja yang wajib dizakatkan jenis-jenis harta? Yang pertama emas dan perak. Ya, emas dan perak. Berapa besarnya? 2,5%-nya. Nisabnya 85 gram emas. Misalnya, kita lihat perhitungannya. Seorang bapak selama 1 tahun penuh memiliki harta emas senilai 100 juta. Jika harga emas saat itu 622.000 per gram, maka nisab zakatnya adalah 52.870.000. Nah, 85 gram kan. Sehingga kita lihat nisabnya 52 juta, sedangkan dia punya harta 100 juta. Berarti harta yang dia miliki sudah wajib terkena zakat. Maka 2,5% kali 100 juta, 2,5 juta. 2,5 juta inilah yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada mustahik zakat. Lalu binatang ternak, ya, hasil pertanian, hasil perniagaan, kekayaan laut, rikas. Nah, ini di bawah ini. Tabel berikut ini merupakan tabel jenis-jenis harta, nisab, dan juga besaran zakatnya. Ada yang mengatakan emas ini 93,6 gram, ada juga yang menyatakan 85 gram, ya. Mana aja sama, dua-duanya dalilnya kuat. Kalau mau mengambil yang 85 boleh, yang 93,6 gram juga dipersilahkan. Sama binatang ternak, ini ukurannya ekor ya. Kalau punya 40 ekor sampai 120 ekor untuk kambing atau domba, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Demikian seterusnya. Untuk sapi, kalau punya 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun lebih. Unta lebih besar lagi. Hasil pertanian ini 5 wasak ya, 750 kilo atau 7,5 kintal beras. 10% nih zakatnya bila diairi dengan air hujan tanpa biaya. 5% bila diairi dengan memakai biaya. Rikaz itu 20% zakatnya. Kemudian lain-lain 2,5%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kemajuan teknologi, sekarang kita punya kalkulator zakat. Kita lihat. Klik saja kalkulator zakat, maka akan dibawa kita ke websitenya Dompet Duafa. Nah, misalnya di sini ada 2, zakat penghasilan dan zakat mal. Bagaimana cara menghitungnya? Kita misalnya mau menghitung zakat penghasilan. Nah, seorang misalnya seorang punya gaji 4 juta. Ya. Penghasilan lain misalnya dari tunjangan dan lain-lain dia punya 3 juta.
lalu punya hutang, misalnya punya hutang di bank, punya hutang 3 juta. Nah, jumlah penghasilan per bulan maaf, ini 3 juta. 4 juta setelah dikurangi hutang. Nah, berapa nisabnya ya? Untuk menghitung nisab zakat itu adalah kalau penghasilan itu setara dengan 522 kg beras. Nisab zakat penghasilan 522 kg beras. Nah, misalnya beras yang biasa dia makan harganya 12.000 per kilo. Nah, maka 12.000 ini kali 522 sebesar 6.264.000 per bulan. 6.264.000 ya. Nah, maka karena belum mencapai nisab, berarti seseorang tersebut tidak wajib membayar zakat. Nah, bagaimana kalau misalnya penghasilan sekian ternyata dia tidak punya hutang? Nah, kita nolkan hutangnya. Nol hutangnya. Maka penghasilannya 7 juta. Nisabnya 6.264, maka wajib membayar zakat penghasilan. Karena penghasilan dia 7 juta sudah di atas nisab 6.264.000. Berapa zakatnya? Jumlah yang harus dibayarkan per bulan adalah 175.000 ya. 175.000 dari berapa? Dari 2,5% kali 7 juta. Paham ya? Jadi 2,5%, 2 kali 25 kali 7 14, ya betul, 175.000. 2,5% kali 7 juta penghasilan bersih selama 1 bulan. Maka dia wajib mengeluarkan zakat tiap bulan 175.000 dari penghasilannya. Maka keluarkan zakatlah, niatnya ini, nawaitu an ukhrija zakata mali fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah. Bayar zakat, misalnya kita bayar. Nah, maka nanti akan kita sekarang gampang ya, bisa transfer ke BCA, ke bank apa aja di sini. Nah, ini juga bisa namanya. Jadi sekarang sudah dipermudah untuk membayar zakat secara digital online. Nah, itu untuk menghitung zakat penghasilan. Bagaimana untuk menghitung zakat mal? Kita klik zakat mal. Ya, misalnya seorang pengusaha ya memiliki tabungan deposito misalnya 100 juta. Kemudian harta dalam bentuk logam mulia, emas, misalnya dia tidak punya karena laki-laki. Surat berharga, misalnya saham, dia punya saham di perusahaan di Bursa Efek nilainya 200 juta. Harta dalam bentuk properti, dia udah punya rumah satu, ada rumah kedua, nilainya 150 juta misalnya. Harta dalam bentuk kendaraan, dia punya mobil 2, mobil kesatunya itu kebutuhan pokok, mobil keduanya wajib mengeluarkan zakat. Misalnya nilai mobilnya 200 juta. Koleksi barang antik tidak punya, stok barang dagangan tidak punya, harta dalam bentuk lain tidak punya, harta dalam bentuk piutang. Nah, ya. Nih. Berapa misalnya ya? Ini 0. Kita hitung 0. Nah, maka jumlah hartanya 650 juta. Dia tidak punya hutang misalnya. Maka jumlah hartanya adalah 650 juta. Berapa nisab zakat harta mal? Nah, untuk
zakat harta ini nisabnya adalah emas 85 gram. Misalnya harga emas sekarang itu 900.000 misalnya. Maka nisabnya 76.500.000. Apakah saya wajib membayar zakat karena harta saya 650 juta, nisabnya 76 juta, maka iya wajib mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5% kali 650 juta, 16.250.000 per tahun. Berapa per bulan harus saya bayarkan? 1.354.166. Bayar zakatnya dengan membaca niat ini terlebih dahulu. Nah, jadi begitu cara penggunaan dan penghitungan zakat dengan menggunakan kalkulator zakat. Nah, kita kembali ke sini. Ini fungsi zakat dan lain sebagainya. Nanti kalian juga bisa mengisi, kalau sudah memahami semua, tinggal mengerjakan soal penilaian harian materi zakat. Dan untuk menguji kemampuan kalian juga bisa mengerjakan TTS-nya. Itulah materi tentang praktek penghitungan zakat melalui website belajarpai.my.id. Mudah-mudahan bisa dipahami dan untuk dipelajari lebih jauh lagi. Yang terpenting adalah bahwa intinya berapapun kita memiliki harta, di situ ada hak orang lain. Demikian materi dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.